Tahanan ini dicukur dan kepalanya diberi spon. Lalu diberi penutup kepala. Penjaga menyalakan listrik pada waktunya. Tahanan ini mengejang. Dokter menggelengkan kepala, menandakan ia belum tewas. Penjaga memberi perintah. Muncul kilat dan guntur. Seolah-olah iblis yang menakutkan hadir. Ini adalah penjara terpidana mati di Amerika Serikat. Hal aneh terjadi setiap hari. Tahanan berbahaya telah tiba di penjara. Mobil penjara menjadi ceper. Penjaga meminta Paul bergegas, karena ia adalah pengawas penjara. Dia harus menjemput tahanan. Tapi Paul sedang menderita. Dia mengalami infeksi saluran kencing. Setiap buang air kecil rasanya sakit seperti terbakar. Paul mengeluarkan air seninya, namun hanya beberapa tetes. Tahanan dikawal masuk. Dia sangat besar, seperti raksasa. Penjaga ketakutan, karena jika dia melawan, tidak ada yang bisa menaklukkannya. Seorang penjaga terus berceloteh. Lihat aku membawa orang mati ini. Terpidana mati ada di sini. Namanya Percy. Ia adalah keponakan gubernur. Berkat relasinya ia bisa menjadi penjaga. Ia berteriak dengan tujuan menunjukkan kekuasaannya. Itu membuat Paul tidak senang. Narapidana perlu dihormati, tidak perlu diancam. Jika tidak berbahaya, dia memerintahkan Percy tutup mulut, kemudian menatap tahanan. Ia melihat sosok kekar ini. Raksasa dengan bekas luka. Di wajahnya tersirat rasa malu dan tegang seperti anak-anak, tidak seperti seorang tirani. Paul bertanya apa yang ia butuhkan. Dia menjawab dengan gugup. Apakah lampu dinyalakan saat malam? Saya agak takut gelap. Dia juga menjabat tangan Paul. Ia dipanggil John. Atau Coffee itu sama saja. Ia sangat lemah lembut tidak seperti iblis. Paul bertanya-tanya kejahatan apa yang dia lakukan. Seorang rekan memberitahunya. Coffee adalah pembunuh kejam dua gadis kecil. Paul melihat catatan Coffee. Ia membayangkan TKP. Dua gadis kecil keluarga petani tiba-tiba menghilang. Seluruh desa dikirim untuk mencari. Akhirnya mereka menemukan hal menakutkan di tepi sungai. Dan Coffee diidentifikasi sebagai pembunuhnya. Tapi apakah dia benar-benar pembunuh? Paul tiba-tiba terbangun larut malam. Dia bergegas keluar pintu dengan celananya. Melihat pintu toilet di depannya, ia menahan kesakitan. Ia akhirnya buang air kecil di tempat. Paul yang kesakitan ambruk ke tanah. Setelah Paul menderita, hukuman seorang tahanan telah tiba. Eksekusi akan segera dijalankan. Tahanan berjalan melalui lorong dari sel ke kursi listrik. Untuk menenangkan tahanan, lorong dicat dengan warna cerah dan dinamai Green Mile. Sesuai dengan warna catnya, Percy menyaksikan eksekusi untuk pertama kalinya. Ia ingin tahu semua detail. Mengapa spons dibasahi? Rekan-rekan memberitahunya agar terpidana tidak menderita. Namun, Percy menghina mayat yang telah dieksekusi dan menertawakannya. Paul dan rekan-rekannya memarahinya lagi dan menyebutnya kejam. Tapi keesokannya penjahat yang kejam sesungguhnya datang. Namanya Bill. Ia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, termasuk pada wanita hamil. Bill sengaja berpura-pura bodoh, sehingga penjaga melonggarkan kewaspadaan mereka. Tapi Coffee mengingatkan Paul untuk berhati-hati. Hati-hati dengan orang itu. Begitu masuk dia menyerang penjaga. Penjaga tidak bisa mengendalikannya. Paul melangkah maju dan berhenti. Bill menendang kemaluannya. Percy ketakutan saat itu. Ia tidak berani melangkah. Untungnya penjaga lain tiba tepat waktu. Ia menggunakan tongkatnya. Paul jatuh kesakitan. Coffee memanggil Paul. Paul berpikir Coffee perlu sesuatu. Ia berjalan tanpa curiga. Tanpa berpikir Coffee akan berulah. Tapi Coffee menangkapnya. Tak menunggu reaksi Paul, Coffee memegang selangkangan Paul. Ia menyentuh kemaluan Paul. Lampu penjara menyala. Setelah lampu padam, Coffee terbatuk-batuk sambil melepaskan Paul. Pemandangan ajaib muncul. Dari mulut Coffee keluar serangga. Apa yang kamu lakukan padaku?
Aku baru saja menyembuhkanmu. Paul pulih dan merasa jauh lebih ringan. Dia datang ke toilet dan merasa lebih baik dari sebelumnya. Infeksinya benar-benar sembuh. Ia memandang istrinya dengan berbeda saat pulang. Dia membuka celemek istrinya dan bermesraan semalaman. Paul tidak percaya pada kekuatan supranatural Coffee. Apa dia benar-benar pembunuh? Dia menemui pengacara Coffee. Tapi pengacara itu sebenarnya rasis dan menganggap Coffee sakit. Paul tidak berdaya. Dia tidak menemukan kebenaran. Paul hanya bisa kembali ke penjara dan menghadapi orang jahat di dunia. Sebagai ucapan terima kasih, ia memberikan roti buatan istrinya ke Coffee. Coffee membagikannya ke narapidana lain, kecuali Bill. Dengan marah ia meludahi Paul dan mengencingi penjaga lainnya. Penjaga menghukumnya dengan menyemprotkan air di ruang isolasi untuk membuatnya jerah. Tapi keesokan harinya Bill mengunyah kue coklat dan memuntahkannya ke penjaga. Orang jahat tidak hanya di dalam sel, tapi juga di luar sel. Ia adalah Perci. Dia selalu menyiksa tahanan dan menjadikannya sebuah kesenangan. Tapi ia ditangkap Bill. Tidak hanya menciumnya, Bill juga memegang kemaluannya dan mengucapkan kata-kata kotor. Penjaga lainnya bergegas membantu, tapi dari celana Perci keluar cairan. Ternyata dia buang air kecil. Ternyata hatinya sangat lembut. Perci merasa sangat malu, apalagi ditertawakan tahanan Ed. Ia mengejek Perci karena begitu takut. Ed memelihara tikus kecil. Dia menamainya Jingus. Ed bermain dengannya setiap hari. Roda adalah mainan Jingus, tapi Ed tidak hati-hati. Rodanya keluar sel. Jingus segera menyusul. Ternyata Perci sudah menunggu. Ed benar-benar histeris. Jingus adalah hadiah terakhir dalam hidupnya. Perci pergi dengan arogan. Kali ini Coffee beraksi lagi. Dia mengambil Jingus. Sama seperti terakhir kali, Coffee memegangnya. Lampu penjara menyala lagi. Kemudian ekor Jingus berayun. Lalu, serangga keluar dari mulut Coffee. Jingus berhasil dibangkitkan. Orang-orang melihat pemandangan ajaib itu. Keajaiban benar-benar terjadi. Setelah itu, Paul memberikan pelajaran berat kepada Perci. Mereka tidak sabar melihat Perci dipindahkan dari penjara. Perci mengajukan syarat. Jika dia diizinkan memimpin eksekusi, dia akan pergi. Paul setuju. Ternyata Perci memimpin eksekusi Ed. Waktu eksekusi Ed tiba, dia memberikan Jingus ke Coffee dan berjalan menuju kursi listrik. Setiap tahanan akan diberi spons di atas kepalanya. Spons basah yang membuat otak mereka mati seketika dan menghilangkan rasa sakit. Tapi Perci dengan sengaja menggerakkan tangannya. Spons tidak dibasahi. Petir dan guntur muncul di luar. Perci seperti iblis. Hal yang mengerikan terjadi ketika listrik dinyalakan. Ed meraung kesakitan. Semua penjaga merasa ada yang tidak beres. Paul ingin mematikan listrik, tapi dihentikan seorang rekan. Karena jika mematikan sekarang, itu lebih menyakitkan. Kemudian bau hangus memenuhi ruangan. Coffee secara ajaib merasakan rasa sakit Ed. Bill di sebelahnya juga mengaum untuk mengejek. Semua orang panik menyaksikan eksekusi itu. Mereka berlari keluar karena takut. Perci juga mulai takut. Pada akhirnya, Ed terbakar hidup-hidup. Semua penjaga membenci Perci yang begitu kejam. Tapi apa yang bisa dilakukan? Bagaimana dunia bisa menerima orang jahat sepertinya? Setelah eksekusi selesai, kepala penjara memutuskan memindahkan Perci. Tapi sehari sebelumnya, istri kepala penjara sakit. Kepala penjara berkata kanker membuat istrinya seperti orang jahat. Ia begitu sakit melihatnya. Paul teringat Coffee. Di malam hari Paul membawa Perci ke ruang isolasi untuk mencegahnya mengadu. Lalu datang ke rumah kepala penjara bersama Coffee. Penjaga mempercayai Coffee. Bahkan Coffee tidak diborgol. Coffee mendatangi istri kepala penjara. Ia terlihat sangat menakutkan. Wajahnya menderita, seolah dirasuki setan. Coffee bersumpah, Coffee dilahirkan untuknya. Wanita itu menatapnya panik. Coffee tersenyum, lalu mendekatkan bibirnya. Seorang wanita berbaring di tempat tidur dengan pakaian acak-acakan. Coffee membungkuk dan menciumnya. Suami wanita ini melihatnya sambil menangis. Saat itu lampu menyala lagi. Dari mulut wanita tersedot keluar cahaya putih. Kemudian jam berhenti. Rumah bergetar hebat. Kemudian keajaiban muncul lagi. Wajah wanita itu mulai pulih. Dan Coffee terbatuk-batuk lagi.
Tapi kali ini ia tidak memuntahkan serangga. Dia kesakitan. Istri kepala penjara bangun. Ia seperti malaikat. Kemudian wanita itu berdiri. Ia mendekati Coffee dan memberi kalung pada Coffee. Coffee kelelahan. Penjaga segera mengirimnya kembali ke penjara. Dia tidak memuntahkan serangga, sehingga ia kesakitan. Penjaga membebaskan Percy. Ia dihukum atas kekejamannya pada Ed. Siapa yang tahu ia akan berulah lagi. Paul membiarkannya berjalan, tapi tiba-tiba Coffee menangkapnya, lalu memuntahkan serangga ke mulutnya. Percy yang dimasuki serangga tampak kesurupan. Ia berdiri setengah sadar dan melewati sel Bill. Menghadapi provokasi Bill, Percy meneteskan air mata, kemudian langsung menembak Bill. Penjaga segera menjatuhkan Percy, tapi pelurunya telah habis. Pada saat itu sekelompok serangga menyembur keluar. Paul bertanya mengapa Coffee melakukannya. Coffee menggenggam tangan Paul. Dia memberikan kekuatannya kepada Paul. Rahasia masa lalunya dibagikan ke otak Paul. Ternyata pembunuh 2 gadis kecil adalah Bill. Dia menghancurkan 2 gadis kecil. Bill mengancam mereka agar tidak berteriak. Coffee mengatakan itu adalah rasa sakitnya. Ia harus menanggung penderitaan dunia. Ketika manusia tidak dapat membedakan yang baik, kejahatan adalah penyelamat terbaik. Bill tewas karena tembakan, sementara Percy dikirim ke rumah sakit jiwa. Sekarang Paul tahu Coffee tidak bersalah, tapi dia tidak berdaya. Hukum dunia tidak menyayangkan malaikat. Padahal Tuhan mengirim malaikat ini ke dunia. Paul ingin membantu Coffee. Hukuman untuk Coffee segera datang. Paul tanpa daya bertanya apa yang Coffee dibutuhkan. Makan atau minum. Tapi sebenarnya Paul ingin berkata, jika ia membebaskan Coffee, seberapa jauh ia bisa berlari? Coffee tidak menginginkannya. Ia menolak Paul karena ia lelah. Dia muak dengan rasa sakitnya, juga muak karena kecewa dengan sifat manusia. Dia ingin berhenti. Dia ingin pergi. Satu-satunya keinginannya adalah menonton film. Coffee menunjukkan senyum puas untuk pertama kalinya. Tempat eksekusi telah dipenuhi orang. Mereka memandang dengan tajam. Coffee berkata, ia bisa merasakan kebencian mereka. Penjaga memberitahunya, kami tidak membencimu. Bisakah kamu merasakannya? Seperti anak kecil dengan air mata di wajahnya. Hukum dia 2 kali. Karena dia membunuh 2 kali untuk keadilan. Kemudian ia duduk di kursi listrik. Penjaga lainnya tidak bisa menahan kesedihan dan menangis. Coffee meminta tidak memakai tutup kepala. Dia takut gelap. Paul dengan berat menyetujuinya. Paul melangkah maju dan menjabat tangan Coffee, seolah mengatakan, sudah terlambat untuk pergi. Dia akhirnya memberi perintah. Ketika arus listrik melewati badan Coffee, semua penjaga menangis. Sejak itu Paul meninggalkan penjara, hingga ia tua. Bertahun-tahun kemudian, secara ajaib Paul bercerita pada wanita tua di depannya, dan bertanya apa dia percaya. Wanita itu tersenyum dan berkata tidak mempercayainya. Paul membawanya ke gubuknya. Seekor tikus sedang mencari makanan. Dia adalah peliharaan Ed. Ternyata Paul telah berumur 108 tahun. Istri dan anak-anaknya sudah meninggal. Ia menerima hadiah dari malaikat, juga kutukan. Dia tidak bisa mati, tetapi dia harus menanggung kesepian dan rasa sakit dunia. Jadi kematian bukanlah tragedi terbesar di dunia, tapi tragedi terbesar adalah hidup dalam penderitaan.